Selamat pagi, apa kabar? Baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu Sopa di sini di awal tahun pembelajaran semester genap di hari yang cukup cerah juga di awal tahun 2023. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Kepada KM Sakti mohon dipimpin doa teman-temannya ya. Silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sakti. Absen dulu ya. Siapa yang hadir? Muhammad Farhan. Kenapa? Izin. Mulai, Ibu mau nanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang kesal, sedang senang, senang semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai suatu materi, judulnya itu. Namun sebelum itu mau nanya dulu nih, kita sudah belajar kimia di kelas ini mempelajari apa aja? Apa Renat? Belajar mengenai materi, perubahan materi Dan golongan. Dan penggolongan dari apa? Materi. Kalau digabungin dengan apa ini? Dipakai bagan. Materi di alam ini tadi kan diklasifikasikan. Klasifikasi atau digolongkan lagi menjadi dua bagian besar. Menjadi apa? Apa, Nasrul? zat dan campuran. Campuran ini dibagi lagi ke dalam dua kelompok. Ada campurannya. Apa tadi? Homogen dan heterogen. Benar sekali ya. Jadi ada yang campurannya homogen dan ada heterogen. Nah, campuran homogen ini punya istilah lain. Ada yang masih ingat nggak? Bahasa lain atau ya, bahasa lain dari campuran homogen adalah barutan. Benar sekali Sugini, di depan ada suatu gambar. Gambar apa? Apa kan? Larutan ya, larutan yang tadi Sugini bilang. Nah, kalau membicarakan tentang larutan, ternyata larutan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini punya sifat. Sifatnya apa saja akan kita cek hari ini. Namun sebelum itu, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, lakukan suatu metode percobaan. Jadi nanti akan percobaan. Diharapkan kalian akan terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap mandiri, bekerja sama dan disiplin, serta dapat apa? Satu, kalian harus bisa memahami sifat larutan asam dan basa dengan benar. Kemudian yang keduanya, melaksanakan praktikum percobaan asam dan basa dengan menggunakan indikator universal dan lakmus dengan teliti. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan sifat asam dan basa menggunakan indikator universal dan lakmus dengan benar. Manfaat pembelajaran kita hari ini, ketika bisa mengetahui bahan apa saja yang bersifat asam atau basa, maka kalau dia punya manfaat untuk kehidupan kita, kita bisa memanfaatkannya. Tapi kalau dia merugikan kita, berarti kita bisa menghindarinya. Kemudian aplikasi lainnya apa? Mempelajari asam basa ini dalam bidang kesehatan. Bisa seorang bidan bisa mengetahui air ketuban dari ibu hamil ini menggunakan indikator. Indikatornya lakmus. Itu manfaat. Ya, dapat dipahami? Sebelum memasuki kegiatan ini, mau dicek dulu pengetahuan kalian ya. Ibu kirim pretestnya, linknya karena menggunakan Google Form lewat WA. Ya. Silahkan dikerjakan, ada 5 soal, kurang lebih 3 menit saja. Baik, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Nah, ada gambar lagi di sini. Ada yang pernah apa sih itu? Asalnya adalah asam. Jadi asam ini adalah suatu sifat dari suatu larutan. Membicarakan masalah kesehatan bagi tubuh tentang asam ini, di depan ini ada artikel. Ternyata gangguan keseimbangan asam dan basa ini bisa menyebabkan suatu penyakit. Menurut kalian gejala apa yang timbul ketika konsumsi asam atau basa dalam tubuh kita itu berlebih? Ya, asam sakit. Sakit apa? Sakit
Sini ada ini ya, layangan. Coba dilihat dulu. Tahu nggak sih sakit mah? Penyebab sakit mah. Atau alami sehari-hari dengan medis disebut dengan istilah dispepsia yang ternyata bukan cuma penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Ya, menurut kalian dari tayangan video ini, kenapa kita itu bisa mengalami gejala tadi dispepsia? Ya, kalian yang tadi merokok, konsumsi asam dan konsumsi minuman, makanan yang sifatnya asam juga terlalu banyak. Bagaimana sih mengetahui benar nggak sih kopi ini termasuk yang sifatnya asam? Maka kali ini kita akan melakukan uji coba. Sudah duduk sekelompok? Sudah ya. Ini ibu bagikan LKPD-nya. Satu kelompok dapat satu. LKPD beserta bahan ajar. Jadi Cara mengetahuinya dari mana sih? Dari otak yang harus dibaca. Dan identifikasi. Kita akan diskusikan hasil pengamatan kalian yang tertuang dalam tabel pengamatan. Menurut kelompoknya C. Rizky, menurut pH indikatornya berapa? 3. Perubahan warna lakmus merahnya merah, lakmus birunya merah. Identifikasinya adalah sama nggak? Sama. Merahnya biru, lakmus birunya biru. Maka identifikasinya adalah basah. Sama. Larutan garam. PH indikator ini pertanyaan berapa? 7. Lakmus merahnya merah, lakmus birunya biru. Identifikasinya. Nah, hasilnya kalian coba jawab. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sekitar 5 menit nanti kita diskusikan kembali. Pertanyaannya apa? Ya, isi. Ya, soal pertanyaannya kalau Pak, silakan jawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan asam cuka? Kalau yang lakmus biru berubah warna menjadi merah. iya. Nama tamu kelompokkan urutkan ya. Urutkan dulu larutan tersebut mulai dari pH yang paling rendah. Coba, siapa yang menjawab? Dari berapa? Ya. 0. Terus? 0, 2, 2, 3, 4, 6, 9, 10. Nomor 4. Berdasarkan analisis pengamatanmu, kelompokkan sifat larutan tersebut. Nah, kenapa alasannya itu apa? Kelompok ini yang terakhir. Yang asam bu, Ya. asam cuka, asam sulfat, minuman berkarbonisasi, Kalau yang basah, soda kue dan sabun, kalau yang satu lagi, aquarel dan larutan garam bu. Oke, karena itu tadi sampai ke pertanyaan. Nah, sebelum ke kesimpulan nih, mau nanya, kira-kira evaluasi dari tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai tidak? Karena tujuan itu tadi kalian
melakukan percobaan dan sampai menyimpulkan ini kita nanti di akhir ya. Tanya, siapa yang mau jawab? Kesimpulan. Kalau mana Jo? Bisa. Bisa mau jawab kesimpulan percobaan. Asa memiliki pH kurang dari 7 dan lakmus yang berubah adalah lakmus biru menjadi merah. Basa memiliki pH lebih dari 7 dan lakmus yang berubah adalah lakmus merah menjadi biru. Netral memiliki pH kurang dari 7 dan lakmus yang berubah adalah lakmus biru menjadi merah. Nanti mau nanya mau sama kalian terbaik di netral. Netral. Oke, yang netral kelompok kalian dapatnya gimana? Dari tetap merah dan lakmus biru menjadi biru. Ya, dari birunya tetap biru, yang merahnya tetap merah. Jadi bukan menjadi yang di sini ya, tapi tetap. Jadi lakmus birunya tetap biru, ya, lakmus merahnya tetap. Perasaan ini kan pH-nya kurang dari 7. Kok netral juga kurang dari 7? Harusnya sama. Harusnya sama. Berarti harusnya itu bukan kurang dari, melainkan sama dengan 7. Itu kesimpulan percobaan kita. Nah, di sini sudah dapat dipahami nggak dari praktikum ini? Sebagai penguatan, ibu punya ini, punya tayangan. Tayangan ini ada subtitlenya kok, tapi dia pakai bahasa Inggris. Coba diperhatikan, ini penguatan aja. Apa yang sudah kalian hari ini laksanakan, yang sudah kalian simpulkan, ini penguatan ya. In this lesson, we will learn about indicators, which help us indicate the pH of a solution. An indicator changes color depending on the pH of the solution analyzed. Because of this, they are also known as pH indicators. Universal indicator is very versatile as it can measure pH across the entire scale from 0 to 14. Pembelajaran kita hari ini, boleh tepuk tangan dulu ya. Kita refleksi aja ini. Bagaimana perasaan kalian setelah praktikum menentukan sifat asam dan basa, bahkan netral satu suatu lalu senang. Kita di lab ketemu melihat perubahan warna yang sesungguhnya dari lakmus itu. Bagaimana dari indikator universal itu juga. Bagaimana? Ya, nah sebelum lupa karena tadi di pas menginterpretasikan data, mempresentasikan hasil diskusi kalian, ada hadiah sedikit untuk kelompok yang Satu, kedua. ya, ini kalian sebagai apresiasi. Ya, kita proses lagi. Coba nanti kita bandingkan pretest kalian sebelum praktikum dengan setelah praktikum. Linknya ibu kirim lagi di grup WhatsApp. Selesai ya? Baik, terima kasih untuk atensi kalian hari ini. Kita sudah di penghujung penutup pembelajaran. Di pertemuan selanjutnya kita akan praktikum kembali mengenai sifat asam dan basa tapi menggunakan indikator alami. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa jaga kebersihan. Mohon setelah ini dibersihkan ya, dibersihkan meja-mejanya, bersihkan